Halo guys, kembali lagi nih di episode bersambung ya. Kayak sinetron aja kita ini. Selamat datang di part 2. Kita di Podpad Continuity. Coba sih, Apa tuh? tadi bridging yang tadi loh. Udah kalian aja. Enggak, kamu. Aduh ini pemain lempar ya udahlah. Ayo Sindra, cepat. Tadi kita ke episode sebelumnya bahas apa? Oke, kita kan tentang kuliahan ya. Betul. Dan Oh, beberapa di sini kita udah ada yang lulus. Iya. Jadi sebenarnya setelah itu jurusannya sesuai nggak sih sama pekerjaan? gimana Dan ya? boleh nggak sih kalau lagi kuliah tuh part time atau kerja gitu, gitu. Kita mulai oke. dari mana ya? Dari kanan. Oke. Betul. Kan udah lulus ya. Betul. Ya. Futek ya. Ya. ST ya. Ya. ST Beng Beng. Masih ada yang inget gak ST Beng Beng apaan? Ini fotonya. Bebek apa boleh di komen ya, tebak-tebakan. Nah, tapi itu saya marketing. Kerja marketing guys. Marketing tapi tetap yang dibutuhkan tuh requirement-nya jurusan Futek kebetulan. Jadi masih sejalan lah Masih ya. inline. Karena gimana ya? Jadi kalau kita memberikan promosi ideation produk gitu ya sama orang, Mm-mm. sama klien, food product, kita kan harus ngerti juga processingnya gimana, kemudian market trendnya seperti apa, rasa yang consumer suka itu seperti apa. Kita juga pun melakukan itu, dan di kampus juga kebetulan aku belajar tentang marketing, product development, dan juga yang namanya entrepreneurship. Jadi itu bakal nyambung-nyambung sekali sih. Jadi walaupun istilahnya itu ngomongnya teknik, tapi ya tergantung preferensi juga. Dan kebetulan ada kompetensi di bidang desain dan juga cari-cari market trend, ya jadinya bisa diterima Bagus, bagus, kerjanya di sana. Nah, kalau yang dari sebelah kiri gimana nih? Dari situ dulu tuh. Kalau Petra. dari aku jurusan sebelumnya kan itu di sistem informasi bisnis. Tapi memang sempat bergabung tetap di kerjaan yang di bagian IT. Jadi sebelum kerjaan yang sekarang, aku itu masih tetap berkecimpung di dunia IT juga as a business analyst. Tapi nggak lama karena di perusahaan tersebut ada Bang Big Book-nya, ya kan? Dua. Jadi di sana justru banyak belajar tentang marketing, terus ketemu orang juga. Mungkin dibilang udah passion kali ya. Jadi sekarang udah belok nih arahnya ke arah marketing, yaitu sekarang jadi sales. Gitu. Jadi dulu passion ada S-nya double, sekarang passion sabar ya. nama aja Kantiwati, ya kan? Artinya. Wanita yang sabar, gitu kan artinya. Meskipun mungkin teman-teman dari tatapannya kayak nggak percaya, cuma ya udahlah nggak apa-apa. Percaya kok. Ini yang ngomong begini biasanya paling gak percaya. Tandain Jadi emang mukanya. agak beda sedikit, melenceng ke bagian yang lain, cuma overall jadi lebih happy sih ngerjainnya gitu. Ya. Oke, kalau aku ceritanya lumayan sebenarnya sih karena dari awalnya tuh mau dapat kerja part time pas kuliah. Nah, jadi kebetulan sepupuku kan punya tempat les. Nah, dia nawarin kebetulan ada lausnya yang mau keluar. Tertarik gak untuk kerja part time di sana untuk ngajarin anak-anak kelas 6 ya kalau nggak salah, pas itu kelas 6 sama yang SMP. Nah, pas itu kan jurusanku bahasa Inggris nih, dan kebetulan kerja part time ku yang terakhir tuh udah berakhir. Aku dulu sempat kerja jadi translator di 2 pekerjaan. Pernah juga coba kerja di toko buah. Jadi kayak buah segar gitu dipotong kan. Itu tuh aku nggak terlalu direkomend sama bosnya karena katanya refleksku kurang bagus. Oh, aku pikir kamu potong buahnya ketebelan, jadi Enggak. dagingnya nggak ada. Itu kalau kita. Tapi bener loh, sampai sekarang aku masih belum bisa potong buah. Jadi ya nanti begitulah intinya. Jadi setelah itu aku mulai bergelut lah di dunia pendidikan, walaupun jurusanku bahasa sastra Inggris ya. Jadi dari sana ya udah, setelah sampai lulus pun sampai sekarang pun udah jalan udah hampir 3 tahun ya ngajar. Itu masih tetap di sana dunia pendidikan, tapi di tempat les Mandarin. Ada satu lagi kerjaanku ini lumayan berketerbalikan, bener gak sih? Ya berbanding Tolak terbalik, belakang. tolak belakang. Nah, ini tuh aku kerja marketing juga pagi. Nah, ini karena kan kalau misalnya ngajar kan aku langsung face to face ke murid kan ya, front end lah istilahnya. Kalau ini aku di back end-nya. Aku kerjain marketing itu kayak send email lah, ngurusin adminnya dan bla bla bla. Pokoknya palu gada deh. Ngurusin website pun juga harus bisa, guys. Nah, jadi ya begitulah. Melenceng juga, tapi it's a good experience kok. Gitu.
Nah, kalau yang dari sini sepertinya bapak-bapak berbatik ini. Bapak-bapak Nah. berkarisma ini. Ya, sebelum itu kita harus kasih tahu kalau Ci Elvira ini juga sebagai translatornya Potpet di beberapa episode ya. Baru satu. Oh, Jangan gitu. Episode yang mana? Episode yang mana? Jadi kemarin tuh sempat mencoba untuk translate. Prof punya udah belum ya? Aku nggak inget sih. Tapi yang di episodenya Celinda yang tentang emosi sebagai guru kebijaksanaan. Nah itu udah ditonton ya guys. Ntar kapan-kapan aku selesai lagi. Betul. Kalau ada waktu. Ya, oke, ke aku ya berarti ya. Ya. Sebenarnya kalau aku sama Billy masih kuliah di semester 6. Kita pun magang sebenarnya baru di semester 7 baru diperbolehkan magang. Tapi di luar magang itu kampus kita itu termasuk kampus yang fleksibel. Jadi kita jamnya jam pasti. Kalau kampus-kampus luar mungkin pagi masuk, tar siang pulang, sore masuk lagi. Kalau kampus kita tuh jamnya pasti pagi masuk, jam 12 tuh udah kelar. Oh. Jadi setelah jam 12 itu aku bisa kerja. Nah, aku mulai kerja itu dari semester 2 akhir kayak mau masuk ke semester 3. Nah, jurusanku marketing. Kalau kalian kan background-nya bukan marketing terus akhirnya jadi ke marketing. Iya. Kalau aku dari marketing jadinya ke HR sama finance. Ternyata. Karena sebenarnya sih dari awal dia memang di Ya, situ ya. juga bisa. Oh gitu. Kalau tertarik sebenarnya finance, tapi kalau dibilang sama jurusan nggak inline nih. Nah, Gitu. Mungkin teman-teman yang punya job buat nanti kedua calon mahasiswa yang akan lulus ini Iya. bisa tulis di kolom Magang, komentar. Boleh Iya. wajahnya diingat nanti pas terima CV, boleh lah ya. Nah iya, karena kan anak Patria nih, Nah, keren-keren. betul. Udah, tapi agak disclaimer dikit kalau yang ini agak mahal. Ada title model. Ada Model. title-nya soal model. Kalau yang ini serba bisa dimahalin juga gak apa-apa dengan senang hati. Tapi apa sih Sindra yang bikin kamu tuh tertarik gitu ke dunia itu? Kalau sebenarnya kerja ya emang karena waktu kosong ya udah kerja aja. Tapi emang ditempatkannya di HR sama finance sih. Kalau finance emang dari awal tertarik sama dunia keuangan. Gitu. Berarti Sindra masih banyak waktu kosong ya? Hah? nggak ada. Sindra kan S-nya sibuk. Kalau Billy B-nya apa? Jadinya best. Bukan bebas, Billy. Oh iya. Bebas. Oh gitu. Oke. Oh, ada Oke. tambahan sih satu. Jadi semester 1 kan aku ngerantau nih ceritanya. Terus mau punya part time juga. Jadi waktu itu ngeliat lah di kampus. Kebetulan kampus kita kan gabung sama Office Tower ya. Jadi ada satu coffee shop di lantai G. Oh ini aku pernah dengar ceritanya. Ya, terus akhirnya Coba dengan tidak kesadaran penuh langsung belok aja ke kiri. Sorry kak, ada lowongan nggak? Pokoknya langsung gerakan spontan aja. Wih, spontan uhuy. Lalu ditunggu minta sebentar. Oh, sebentar ya kak, ditungguin. Dia ngomong ke bosnya, oh bisa nih kak kalau mau ngobrol lagi. Terus setelah diobrolin dia bisa gitu. Jadi masuknya di sekitar hari Selasa kayaknya Selasa. Terus kerja di Rabu Kamis, Jumatnya nggak bisa. Terus Jumat itu dikasih honor. Honor tuh pertama 50.000 guys. lumayan ya. Oh, lumayan ya. Mungkin Jadi- kamu coba. Jadi tuh hitungannya per jam. Per kalau jam. kita. Jadi kalau waktu itu kan namanya kita kampus kadang-kadang masuknya pagi, kelas nextnya itu siang atau sore kan. Jadi iya, ada iya. waktu kosong di jam tengah-tengah, 4 jam, 5 jam kita bisa pakai untuk kerja di sana. Dan untungnya waktu itu ownernya baik banget untuk bisa Vincent kapanpun masuk boleh. Gitu. Kalau yang lain ada batasan-batasan. Karena mereka benar-benar kampusnya itu ya sudah ada waktu fix, kalau aku belum. Dan bisa langsung jalan turun aja kan dari kampus. Ya udah deh gitu. Tapi yang namanya hidup tidak bisa kita rencanakan terus-menerus. Yang namanya COVID itu menghalangi. Dan akhirnya pulang. Ya paling kerja di sana ya sekitar 4 bulan aja. Kalau Gitu. punya aku lebih agak beda sih, karena kemarin kan pas di Taiwan itu penanganannya lebih lebih cepet ya. Mereka tuh kayak pasti kayak gerakan preventifnya tuh lebih cepat. Jadi kayak vaksin dan lain-lain tuh semuanya udah cepet banget. Jadi bersyukur banget pas aku masih kuliah di sana, yang benar-benar ke efek sama COVID tuh cuma 1 semester. Itu pun nggak full. Kayak misalnya sini kan harus yang PPKM dan lain-lain kan. Lockdown. Itu aku nggak, lockdownnya itu tuh paling cuma seberapa bulan gitu, nggak nyampe separah Bagus, gimana. penanganannya Jadi bagus. masih dapat full uni experience lah gitu. Dan kalau misalnya kerja di kampusku itu,
ini ya mahasiswa Taiwan tuh kayak kaya tau gak sih? Bener temenku yang kerja part time ya, walaupun ya maaf nih ya kesannya kayak kerja di restoran yang bersih-bersihin atau nyuci piring atau yang kayak cuman jadi server gitu, itu bisa kaya loh, beli sepatu merek centang, beli MacBook, beli Merek checklist. Bisa. ya merek, ya boleh sebut merek gak nih? Atau nggak usah? Nggak usah. Nggak usah. Ya pokoknya barang-barang yang mahal lah gitu ya, mereka tuh gampang banget dapet gitu, karena memang standar of living di sana tuh udah tinggi juga kan, dan itu tuh dengan dapetnya mudah. Kalau kita tuh di sana boleh paling banyak seminggu tuh maksimal 40 jam kerja. Oh, ada maksimalnya. Ada maksimalnya. Nah, tapi kebetulan pas aku di sana, aku kan karena bisa translate nih, bahasa Inggrisku oke, Mandarinku juga lumayan. Nah, jadi aku dapat kerjaan translator di sana tuh rata-rata. Kalau dulu aku kerja tuh bayaran per hour juga sama kayak Vincent. Per hournya itu sekitar 168 NT. Nah, itu tuh dibagi dua jadi 80 berapa ribu lah gitu. Nah, tapi kalau bayaran translator lebih mahal, guys. Lebih mahal. Jadi dulu tuh aku sejam itu pas kerja translator dapat sekitar 190 NT per hour. Jadi sekitar 90-an ribu lah ya. Oke, lumayan. Lumayan gitu. Kalau dikaliin sebulan, wah kaya raya, guys. Benar. Kaya raya. Tapi menarik sih, maksudnya dari kita kayak kuliah aja kita kan punya jadi banyak experience ya. Iya, benar. Termasuk mungkin kalian teman-teman ada yang mungkin ikut IO. Kayak aku contohnya di Surabaya waktu itu memang keadaan kan kita kuliah, jadi kita masih dikasih jajan sama orang tua, dan terus ngerasa kayak aduh ngerantau ya kan, pengen jajan tambahan, pengen belanja, pengen ini, pengen itu, tapi uang terbatas. Kalau mau minta lagi agak Nggak enak. mungkin nggak enak ya, karena memberatkan orang tua waktu itu juga. Jadi kayak waktu itu aku dapat kesempatan ditawarin sama cici sepupu untuk dia mau ikut nggak IO gitu. Awal-awal tuh banyak masalah di IO, kayak aduh nggak tahu mau ngapain, sampai akhirnya bisa ikut di Bali juga untuk ikut IO-nya. Itu menurut aku lumayan pengalaman yang luar biasa. Awalnya sih memang kalau kita kan mungkin setengah hari dulu, nanti mulai 1 hari full, mungkin ikut dari subuh juga. Mungkin Vincent yang ada pengalaman di IO, dia juga pasti ngerti banget gitu. Jadi awal-awal tuh kayak ya mungkin kalau di zaman kemarin aku di Surabaya tuh sekitaran di 300 ribuan lah ya Per tiap kali. per sekali ikut ya. Tapi aku lupa itu setengah hari atau gimana gitu sih. Tapi menurut aku justru itu membuka jalan yang kayak kita tuh jadi tahu kinerja IO tuh kayak gimana sih gitu. Yang kelihatannya kayak bikin acara gampang gitu, ternyata waktu dijalanin wah ribetnya luar biasa. Nggak segampang itu Iya lah ya. gitu. Nah sampai sekarang sih masih mulai cari lagi, karena di Jakarta mungkin belum dapat yang waktunya yang pas gitu ya. Nah itu mungkin dari adik-adik kita yang Kalau lagi Billy kuliah gimana? mungkin Ya, gimana? Billy gimana, Billy Billy? belum. Aku belum ada kerjaan tetap, sobat Popet. Tapi Model? kamu kan pernah nge-model. Artis. Jelasin dong, jelasin gimana Iya, dong. boleh lah, boleh lah. Soalnya Mana saya jelasin? pengangguran ke teman-teman. Artis papan bawah. Papan di bawah. Iya, aku Ini belum Billy ada kerjaan kelihatan tetap. Mukanya tuh Kelihatan jadi ya. takut ya. Ya udahlah. Tapi pengalaman gimana selama Gimana? kuliah? Iya, Kenapa boleh. kok bisa Kita- tertarik jadi model Kita gitu sama-sama sih? anak rantau. Survive kamu, pengalaman kamu selama kuliah bagaimana? Enggak, jadi teman-teman memang saya nggak ada kerjaan tetap, tapi Siapa tisu? tapi aku nggak ada pendapatan. Aku nggak ada pendapatan tetap. Fixed cost adanya. Nggak ada Variable. fixed income, tapi ada fixed cost. Tapi ngomong-ngomong soal fix cost dan income ya, dulu kalian di kampus tuh ada beasiswa nggak sih? Gimana? Bukan dulu nih, kita dulu, mereka Oh sekarang. iya, mereka kita- sekarang. iya. Sorry lupa. Kasihan Billy mau cerita. Udah nggak ada Coba, kerjaan tetap. Enggak, Billy tuh mungkin ceritain ke teman-teman gitu, Bill. Kenapa kok kamu bisa tiba-tiba nih Jadi artis, model. jadi model? Ya itu boleh, Atau sorry. mungkin kamu masuk di media agensinya? Oh, saya ya SM. SM Entertainment. saya cerita sedikit. Jadi memang kan kalau Naikin Masuk kepala. JYP. Naikin kepala. YG? kerjaan tetap nggak ada, tapi jadinya serabutan kali ya. freelance. Freelance Jadi lah. kalau ada kerjaan ya kalau oke, ambil. Saya tawaran kayak jadi usher ada pernah. Tawaran untuk jadi kemarin yang baru ditolak adalah talent bikin video juga pernah karena Tapi kamu pernah bikin short movie kan?
Iya, short movie Kamu juga. pernah bikin iklan juga kan? Casting iklan juga, tapi iklan belum keterima. Tapi kalau short movie anak-anak kuliah keterima. Iklan live boy ya katanya. Left out. Emang gitu, kalau modeling pun karena dari kampus juga, jadi job juga kalau dapat tawaran dari kampus aja sih, nggak masuk agensi belum. Ya masih freelance aja kok, jadi masih serabutan. Yang butuh Billy buat endorse barangnya silahkan Betul. kontak Ya. ya. Terjamin endorsannya mantap. Betul. Makasih ya. Oke, nah kita sekarang balik lagi ya ke topik yang tadi beasiswa nih, gimana? Dari kita kali ya. Ya kalian dulu dah yang masih aktif. Kalau di LSPR beasiswa itu Pas penerimaan aja masuk jadi kayak, awal. Jadi 100% pun cuma 100% motong biaya apanya gitu. Jadi Ya, biaya kayak masuk atau biaya pangkal. bayar semester satunya tetap bayar, tapi jadi lebih murah aja sih. Cuma paling kalau kita punya prestasi atau apa, ada temen aku yang memang dia artis kan, jadi kayak mungkin dia banyak prestasinya, dia coba apply dan dia dapat tuh beasiswa kayak potongan 100% full, jadi kayak dia nggak bayar kuliah karena mungkin menaikkan nama kampus LSPR juga. ya. Billy Gitu juga sih. menaikkan kampus. Belum. Dia mengharumkan nama kampus tapi pakai parfum masih. Iya di baju. boleh. Oke, kalau gitu dari ini deh, Sonia dulu coba. Kalau Gimana? dari aku beasiswa ada, tapi aku nggak ada jalurnya. Tapi waktu itu aku pakai jalur yang lain gitu, pakai jalur raport. Dulu sih masih zaman iya, raport iya, ya iya. guys. Hmm, Tapi sama- aku sama nggak setua itu ya guys. Aku masih muda kok. Sama kok Cia, aku juga pakai Gitu. kok. Cuma yang uniknya justru aku kan bukan beasiswa ya jatuhnya. Mm-mm. Ada kita tuh waktu COVID itu tuh ada sedikit potongan gitu. Oh, iya, ngerti. Meskipun nggak kepotong banyak ya, cuma Lumayan lah ya. Lumayan. luar biasa. Next. Ya, Next, ayo. Oke. Nih penerima Nih, beasiswa penerima nih. beasiswa. Si ST Beng Beng ini gokil loh. Kita kebetulan satu sekolah juga ya waktu SMA. Nah, kalau kita masuk ruang kepala sekolah itu penuh piala namanya Vincent Satya Surya. Wih, penerima penghargaan nih. Gak ada patung saya di sekolah. Jadi percuma ini. Bikin lah request. Jangan lah. Nanti disembahyang. Kasih Ntar jadi almarhum tuh. Omongannya. Kalau saya sih waktu itu karena ya tadi cerita Sindra banyak ikut kompetisi di SMA karena lagi ambis-ambisnya dan karena dukungan dari guru juga. Jadi banyak lah punya sertifikat-sertifikat bisa masuk SGU lewat jalur prestasi. Dan setelah direview dari nilai dari prestasi itu dapat 75%. Wow. 75% beasiswa selama 8 semester. 4 tahun. 8-nya gini ya? 4 tahun. Iya. 4 tahun 8 semester. Nah, ya udah dapat gitu. Jadi beliau ini memang pintar dan berprestasi Betul. kan. Nah, itu kan ada faktor hoki, juga ada faktor usaha yang dilakukan. Betul. Nah, itu juga Itu benar. ya namanya beasiswa kan pasti punya resiko atau efeknya kalau misalnya nilai harus dijaga itu pasti. Selain itu juga kalau lewat dari 8 semester ya tanggung sendiri. Jadi kan ada pressure untuk harus selesaikan Selesai. tepat 4 waktu tahun, ya. gitu ya. Nah, tapi untuk yang double degree sendiri nggak keikut. Oh, itu Jadi harus ke tanggung Jerman sendiri. sendiri. Jadi ada tambahan biaya untuk yang double degree. Kalau yang single ya enggak gitu. Nah, tapi kalau untuk semesteran sama uang masuk itu dipotong. Oh. Itu sebenarnya ada syaratnya nggak sih? Maksudnya buat double degree kalau di Petra kan ada nih, oh kamu harus bisa dapat nilai sekian. Nah kalau di SGU tuh ada nggak sih kayak minimal nilai yang harus dicapai atau apanya supaya bisa double degree? Oke, kalau itu biasanya yang paling signifikan pengaruhnya adalah nilai bahasa Jerman, subjek bahasa Jerman. Nah itu kita belajarnya kan selama 5 semester. Semester 1, 2, 4, 5 gitu ya. 3 nih karena ada magang gitu ya, magang di Indo. Jadi kalau nggak salah nggak ada kelasnya di semester itu. Tapi di 4 semester ini, 4 ya berarti ya. 4 ya? 1, 2, 4, 5 ya. Dia benar, yang ini 4. dia yang lupa ya. 4 nilainya itu at the final kalau di total itu nggak boleh D, nggak boleh 70 di bawah gitu. Oh, pressure is real sih yang itu. Ya. Tapi karena kebantu COVID ya, jadi dipermudah juga sebenarnya prosesnya.
Jadi final examnya adalah interview. Pakai bahasa Session pakai bahasa Jerman. Jerman gitu. Tapi itu kalau misalnya mau dapat sertifikatnya harus belajar. Oh, kalau Gimana? sertifikatnya kampus tidak fasilitasi. Oh, berarti harus sebenarnya. sendiri. Tapi kampus itu ya karena kita sudah integrasi dengan Jerman dan karena kelas internasional juga, jadi tidak ada requirement khusus harus punya sertifikat kayak IELTS-nya gitu, nggak ada sebenarnya. Levelnya dalam bahasa tuh A1, A2, B1, B2, C1, C2 gitu ya. Ya. Kalau kita sekarang ini dari 4 semester belajarnya A1 ke A2 setengah, jadi 1,5 gitu. Oh, ada setengahnya. Ibaratnya seperti Ibaratnya. itu. Oh. Jadi kayak dikasihlah survival mode, cara ngomong ke toilet, cara nanya jalan, cara ke stasiun gimana. Itu Ibin Sonia. ya, itu doang lagi. seperti itu, perkenalan, kenalan umur, waktu, Yang jam umum ya. gitu ya. Pokoknya yang untuk bertahan hidup lah selama di sana, biar nggak blank-blank amat. Oke. Tapi ya tetap waktu semester 5 sudah selesai exam pun ya bener-bener kosong sebenarnya. Tapi gara-gara dicemplungin paksa ke sana, Oh, ya nggak mau mau, tidak mau, harus sama bisa. seperti Elvira pasti yang sekarang sama yang dulu tuh beda banget gitu ya. Jauh-jauh. Ntar kita ceritanya pas merantau aja ya. boleh. Oke, nah terakhir deh dari aku untuk menutup sesi ini ya, untuk yang perkuliahan. Kalau di Taiwan itu sebenarnya asalkan Anda rajin menjaga nilai, beasiswanya banyak. Nah contohnya dari aku aja, aku masuk ini kan sebenarnya bukan dengan status murid internasional ya. Jadi kalau di Taiwan itu jalur masuknya tuh banyak. Mau murid internasional ada yang murid, pokoknya ada dua nih. Kalau misalnya yang murid overseas Chinese, nah aku tuh pakai statusnya overseas Chinese student. Apa sih overseas Chinese student ini tuh? Jadi dia ada keturunan Chinese-nya dan tinggalnya itu tuh di luar Taiwan. Nah itu bisa dipakai. Kalau misalnya ada keturunannya dan ada buktinya gitu, itu bisa dipakai. Jadi aku pakai itu dan biaya kuliahannya itu kurang lebih 11-12 sama orang lokal sana. Jadi kalau internasional kan 2 kali lipat biasanya. yes. Nah kalau aku karena pakai status ini bisa lebih murah. Itu kan otomatis memotong biaya juga kan. Dan habis itu untuk beasiswa. Nah beasiswa ini tuh lebih unik karena kita tiap semester bisa dapat. Oh, Tiap jadi semester bisa bukan dapat. ditentukan kayak langsung 4 semester kayak Vincent gitu. Enggak. Kalau kita tuh lebih gini, misalnya nih semester 1 udah selesai. Nah, kita tuh apply dulu Ya. misalnya dengan nilai yang segini. Pokoknya rata-rata setahu aku tuh harus di atas 80 atau 85 lah gitu. Dan ada nilai sikap gak boleh di bawah 80. Oh. Gitu. Jadi pokoknya begitu udah submit nih, oh kita udah ada bukti bayaran dorm atau apalah gitu. Pokoknya udah semua diurusin, itu tinggal apply. Nilainya berapa dan nanti selesai kan, itu dapat. Biasanya 1 semester itu tergantung tiap tiap jurusan masing-masing ya, tapi aku tuh biasa dapat potongan sekitar 12,5 juta. Lumayan. Oh. Makanya aku bilang kan mahasiswa Taiwan tuh kaya kalau misalnya pintar. Udah dipotong biaya part time-nya juga lebih tinggi ya? Makanya orang-orang sana tuh kaya. Kalau misalnya ada satu lagi, jadi kalau misalnya di jurusan aku itu uniknya kita kan ada masih main ranking nih. Pokoknya yang top 5% di departemen itu bisa dapat beasiswa lagi ekstra. Sekitar mungkin range-nya dari 1.000 sampai 3.000 NTD ya. Berarti itu sekitar berapa tuh? 500.000 sampai 1, berapa juta lah gitu. Mungkin nanti ada kursnya, jadi kan kursnya berbeda ya. Iya, boleh. Nih, Yang edit Billy silakan. Saya aja terus. jadi intinya gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya mau ke Taiwan tuh sebenarnya enak banget. Udah kalau misalnya apalagi di selatan, biaya hidupnya itu tuh mungkin masih 11-12 sama sini. Jadi nggak terlalu mahal kan. Nah gitu, dapat istilahnya kayak refund duit sekolahan tiap akhir semester, dapat beasiswa pula. Kalau misalnya ada yang perjurusan juga ya. Jadi nggak cuman misalnya nih nggak dapat beasiswa yang murid berprestasi, itu bisa dapat lagi. Tapi ada beberapa juga yang ngelarang, misalnya kamu udah apply beasiswa ini, nggak boleh apply buat satunya. Ada juga itu yang kayak student aid gitu, itu juga bisa tuh apply kayak beasiswa namanya Qinghan itu kayak yang kurang mampu, itu bisa apply juga. Selama ada surat yang membuktikan gitu. Pilihannya tapi banyak lah ya. Aku mau nanya dong, kalau misalnya ke Taiwan kan berarti kalau misalnya kayak kita kan mungkin berempat kuliahnya di Indonesia ya. Jadi mungkin syarat Indo. Kalau di Taiwan tuh kayak harus HSK minimal berapa kayak gitu nggak sih? Nah, itu ada sebenarnya. Tapi kalau dari proses aplikasinya itu butuh rapor semester 1 sampai pokoknya sampai kelas 10 kelas 11 tuh ada.
Dan ini tuh tergantung jalurnya juga ya. Ada 2 sebenarnya. Satu tuh ke Rensensing. Itu tuh kayak yang apply sendiri atau gimana gitu. Pokoknya itu ada 4 pilihan bisa apply ke 4 kampus at the same time. Satu lagi tuh namanya Tantu Chaoseng. Itu juga ada. Aku lupa bedanya apa 2 ini. Tapi mungkin nanti dicari aja. Jadi satu lagi tuh ada yang namanya Infupan. Infupan itu tuh jadi kayak mereka tuh belajar bahasa dulu selama mungkin 1-3 bulan, baru nanti ada tes kan, penempatan kampusnya di mana, itu dari hasil tes mereka. Begitu. Nah, itu tuh biasanya kan ke Taiwan duluan tuh setelah lulus. Ya udah, dari situ baru ditentuin nanti masuk kampusnya kemana. Sedangkan kalau yang 2 kampus ini tuh kan memang kita specifically apply buat kampus yang kita mau. Jadi untuk backup yang nggak keterima di kampus yang pertama, ada 4. Itu bisa dipilih gitu. Nah, untuk requirement bahasa, terakhir seangkatan aku itu tuh ada yang namanya TOCFL. Jadi kayak ekuivalennya HSK berapa lah gitu. Nah, itu juga harus ujian dulu biasanya. Tapi, aduh aku kayaknya nggak boleh spill rahasia negara nih. Tapi dihujat aku. Jadi intinya ya aku ada penjaminnya juga. Karena kemampuan bahasaku udah lumayan juga saat itu. Aku ada LS intensif juga. So, akhirnya aku bisa masuk. Begitu. Oke. Mungkin penutup kali ya. Mungkin dari teman-teman, mungkin yang ini kan nanti ya dulu ya. Yang udah lulus nih. Kalian mau lanjut lagi nggak sih? Mungkin yang di pojok sana mau jadi Profesor Jayanat, kita kan nggak tahu ya. Profesor Jayanat siapa sih? Ini fotonya. Ini podcastnya. Nah mungkin kalau dari Vincent mau nggak sih kayak S3, terus kayak Elvira, terus ini adik-adik muda kita yang udah mau lulus S1, mau nggak sih lanjut ke kayak S2 gitu? Oh. Mungkin dari paling pojok silahkan. S2 mau tertarik, tapi Itu bukan S2 ya maksudnya? Belum. belum ya? Belum. Cuma double degree. Double degree beda. Oh, Oke, bachelor oke. masih, master degree-nya belum. Iya. Rencana ya pengen sih, tapi mau coba yang di luar negeri gitu. Kalau ada kebajikan, ada peluang, nanti kita coba. Gitu aja sih. Aduh. Sadu. Kalau aku juga sama, walaupun belum lulus S1, tapi kalau S2, kalau punya peluang, punya kesempatan, waktunya juga pas, pengen ngambil juga. Oke. Gili gimana mau jadi es teh manis? Kalau aku S2 sebenarnya maksudnya sekarang sih kalau ditanya peluang ada aja sih peluangnya sih karena kampus juga ada program pre-master jadi kayak S2-nya lebih cepat gitu. Nah, jadi kayak disambungin gitu Iya, ya, betul. lanjutin. Terus lebih murah juga kan. Tapi kayaknya nanti dulu lah. Kayaknya selesai S1 lihat dulu Ya, gimana. dia mau nikah soalnya. Oh. Bisa ambil S2 stage. Bisa juga habis nikah baru S2 kan nggak ada yang tahu. Iya, karena kan sebenarnya S2 nggak ada limit usianya Iya, ya, nggak kayak S1 ya. Oke. Kalau dari Elvira? Kalau aku sebenarnya sih memang pengen banget karena secara aku merasa pekerjaanku sekarang ini nggak align banget sama S1ku ya. Jadi aku mungkin ngerasa kayak walaupun mungkin S2-nya bakal nggak berhubungan lagi nih dengan pekerjaanku. Tapi aku pengen aja gitu ngerasain lagi jadi murid atau misalnya nanti dapat pengalaman lagi. Nggak tahu lah kali ini melipir ke negara mana, yang penting ya di luar aja gitu ya. Oke. Gitu. Kalau misalnya Sonia gimana? Kalau aku sih pengen S2, jadi sebenarnya kemarin sempat mau apply S2, udah mau berangkat ke Hainan juga, tapi sempat ada kendala lah, akhirnya nggak jadi. Pengen sih S2 lagi, tapi ngambilnya mungkin kalau nggak either marketing atau mungkin bahasa kali ya. Soalnya kalau IT lagi kayak agak puyeng kepala. Coding mulu guys di balik layar gitu. Pengen banget cobain kayak di luar negeri atau di dalam negeri, mungkin yang kalau bisa online kita sambil kerja kan we never know juga gitu kan. Menurutku ini hal-hal yang menarik sih buat kita semua gitu kan. Iya. Ya, betul. Nah, mau ngomongin merantau, menurut aku sih kalau kita semua anak rantau ya, pasti punya kesulitannya saat ngerantau gitu. Kesulitan yang utama mungkin di finansial mungkin ya kalau menurut aku ya. Financial. Sebagai senior atau mungkin kita bisa sharing kalian waktu kuliah survivalnya gimana, mengatur keuangannya gimana, terus di masa bekerja apakah seberpengaruh itu gitu Oke, untuk mengatur keuangan. Jangan nangis.